Ini menjadi salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Sumeneb, Pak. Ketika tapi kalau tunangan enggak boleh ya, tunangan itu. Itulah yang mau ditanyakan sekali, Pak. Iya. Apakah itu masuk ya, Pak? Belum wajib nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan, tentunya bersama aku Sherly dan juga pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Bahrul Razi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak untuk hari ini? Baik, Mbak Sherly, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Selain terkait kabar kesehatan nih Pak, apakah mood Bapak juga baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu sabar ya Pak ya, walaupun dipaksa untuk sabar sepertinya. Sabar memang dalam keadaan terpaksa. Iya, kalau tidak terpaksa tidak butuh kesabaran. Betul sekali. Baik, alhamdulillah kita pada episode kali ini sudah masuk kepada episode ke-12 ya Pak ya. Iya, maksudnya. Dan kita akan membahas salah satu ibadah juga yang berada di dalam ibadah, betul nggak sih Pak? Ada kaitannya dengan ibadah puasa. Betul, ya. Zakat. Kita akan membahas terkait zakat karena apalagi kita orang Madura ya Pak ya, banyak yang tahu bahwasanya kita melakukan zakat fitrah. Kalau bahasa Maduranya Petra gitu ya Pak, Abri Petra. Zakat fitrah ini dilakukan ketika di bulan puasa itu, bulan Ramadan ini sendiri. Nah, kira-kira Pak kalau misalnya kita membahas terkait zakat fitrah ini, kira-kira kenapa ya Pak ada di bulan Ramadan itu sendiri? Kenapa kok nggak di bulan bulan sebelumnya atau bulan setelah bulan Ramadan? Khusus zakat fitrah itu memang harus di bulan Ramadan dan harus diserahkan sebelum sholat. Faman addaha qabla sholah fahiya zakatun maqbulatun. Kalau diserahkan sebelum sholat Id, maka itu diterima sebagai zakat fitrah. Waman addaha ba'da sholah fahiya shadaqatun min shadaqat. Kalau sampai lewat dari sholat Id, maka dia disebut sedekah biasa saja. Nah, apakah ada alasan tertentu ya Pak? Dalam artian, apakah itu memang sudah tertera dalam dalil ya udah itu peraturannya, atau memang ada alasan-alasan tertentu Pak? Mengkonkretkan atau mewujudkan puasa kita, penderitaan kita selama bulan Ramadan dengan kekurangan, kurang makan, kurang minum, itu seharusnya bisa membuat orang yang berpuasa punya kepekaan yang tinggi. Nah, sampai di kepekaan saja tidak cukup, sampai di rasa iba dan kasihan saja tidak cukup, maka amal ibadah puasa itu akan digantung di antara langit dengan bumi sebelum orang tersebut menyerahkan zakat fitrah. Harus terwujud dalam bentuk tindakan sosial. Sama kayak pembahasan kemarin ya Pak ya, amal soleh harus beriringan dengan amal sosialnya juga. Iya, amal soleh itu memang sosial. Jadi iman, puasa yang dilandasi dengan iman, kemudian wahtisaban, ingin mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, maka harus diwujudkan dalam bentuk tindakan sosial atau kepedulian sosial lah, kepekaan. Nah, berbicara terkait zakat fitrah ini sendiri, kira-kira perbedaan dari zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lain. Nah, kayak misalnya kalau misalnya kita di tahun ini ya Pak ya, di bulan ini banyak sekali nih Pak, ketika kita tarawih ada yang menyumbangkan mukena, ada bahkan kemarin juga sempat ramai terkait pembagian beberapa amplop, ataupun juga ada beberapa yang memberikan makanan Pak ketika tarawih. Itu apakah masuk kepada zakat atau hanya sekedar sedekah biasa Pak? Sedekah biasa. Jadi kalau ada orang memberikan barang, uang, kemudian makanan sebelum di luar puasa atau di dalam puasa tapi tidak diniatkan fitrah, tidak, karena zakat fitrah itu ada takarannya, itu ya sedekah biasa. Nah, kalau itu mempertimbangkan haul, kalau mempertimbangkan masa, seperti misalnya 1 tahun, itu namanya zakat harta. Ada istilah nisab.
Nisab itu artinya jumlah dari kekayaan kita atau hasil pertanian kita, itu kemudian dihitung setelah mencapai berapa, kemudian zakatnya berapa persen. Itu namanya zakat mal. Zakat mal, Ya. berarti berbeda dengan zakat fitrah tadi ya Pak ya? Beda, fitrah itu khusus memang untuk membebaskan ibadah kita yang masih terkatung-katung di antara langit dan bumi itu. Nah, berbicara terkait zakat fitrah, sejauh ini Pak, setahu Sherly bentuk dari zakat fitrah ini kalau enggak uang adalah beras ya Pak ya. Apakah memang itu sudah aturannya memberikan uang ataupun beras, atau memang hanya karena sekedar adat di Madura sendiri khususnya Pak? Sebenarnya zakat fitrah itu bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia apa makanan pokoknya beras gitu. Ada memang sebagian ulama, terutama ulama kontemporer itu boleh menggantikan makanan pokok itu dengan nilai mata uang. Itu pendapat. Jadi kira-kira kalau perhitungan ulama itu kalau beras kurang lebih 3 kilo. 3 kilo. 3 kilogram beras. Itu ukuran minimal yang boleh apa yang harus dikeluarkan oleh orang yang berpuasa sebelum dia melakukan sholat Id. Berarti H-1 misalnya sekarang malam takbiran itu masih bisa ya Pak ya? Bisa sebelum sholat. Ya, man addaha qabla sholati fahiyah zakatun maqbulah gitu. Oh, sekalipun kita ngasihnya subuh-subuh misalnya nih Pak ke tetangga, Boleh. kebetulan tetangganya sudah bangun, itu berarti nggak masalah ya Pak Nggak ya? masalah. Jadi ukurannya itu sholat. Kalau di luar sholat maka dia dianggap sedekah biasa saja. Fahiyah sodaqatun min sodaqat gitu. Nah, ketika mau memberikan zakat ini dari kapan Pak? Apa dari awal ketika kita tanggal 1 kita puasa nih? Atau ada waktu-waktu tertentu? Akhir bulan puasa, detik-detik akhir bulan puasa itu, karena di situ kemudian kita bisa menunjukkan kita kan sudah merasakan puasanya itu selama kurang lebih 25 hari atau menjelang 30 hari atau 29 hari. Itu sudah cukup memberi pelajaran kepada kita bahwa lapar dan dahaga itu menyiksa, dan orang di sekitar kita yang masih yang fakir miskin itu harus kita bantu itu. Dan juga berbicara terkait zakat nih Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasanya zakat ini sebenarnya dalam bentuk bahan makanan pokok. Nah, kalau misalnya ada ada sekelompok organisasi nih Pak memberikan beberapa bantuan sembako. Kan kalau misalnya bantuan sembako ini kan ada beras yang minimal 3 kilo, juga ada gula dan lain-lain. Apakah itu juga masuk kepada zakat? Zakat fitrah itu perorangan. Oh, jadi antar pribadi ya Pak, antar saya memberikan kepada seseorang gitu ya? Zakat harta itu juga kepemilikan pribadi. Harus dihitung dari perusahaan itu mana milik saya yang harta saya atau tidak. Jadi dia menjadi kewajiban yang individual. Tidak bisa misalnya atas nama organisasi, atas nama partai kemudian disebut zakat. Kalau zakat itu ada aturan daripada sedekah bebas. Kalau sedekah bebas. Tapi kalau harta itu lebih ketat karena dia harus diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama fakir, miskin, kemudian yang kedua wal mu'allafatu qulubihim. Jadi wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya masih dalam keadaan bimbang karena dia masih mu'allaf baru masuk Islam, itu harus dapat perhatian dari umat Islam. Kemudian wal gharimin, orang yang terbebani hutang banyak, dia sudah mau tinggal di rumah nggak enak karena selalu dapat teror tagihan gitu. itu termasuk gharim, dia berhak mendapatkan zakat, termasuk zakat fitrah. Jadi zakat mal dan zakat fitrah itu 8 asnaf. Tapi jangan kemudian diberikan kepada pembangunan masjid, itu tidak boleh. Tapi Pak, kalau misalnya seperti itu kepada golongan yang ketiga nih Pak, orang yang terlilit hutang, apakah kepada orang yang juga dikejar-kejar pinjol atau rentenir ini Pak ya, berhak untuk mendapatkan zakat fitrah Pak? Kalau dia sampai pailit itu sampai bangkrut, tidak punya apa-apa, maka kewajiban kita memang tetangga, saudara, untuk memberikan bantuan kepada orang yang sedang pailit bangkrut ini.
Bangkrut dalam artian kan bangkrut bisnis Pak. Kalau misalnya dia itu terlilit hutang karena dia itu suka yang menghambur-hamburkan ataupun suka dengan gaya hidup yang mewah sampai dia itu kelilit hutang, dikejar-kejar internet sampai benar-benar dia itu di titik terendah. Apakah mereka juga Pak ya berhak untuk mendapatkan itu? Intinya ukurannya apakah dia fakir jadi fakir miskin tidak? Termasuk golongan fakir miskin nggak nanti kita? Kalau masih ada ada aset, nah itu kita hitung juga. Dia memang miskin tapi asetnya masih banyak gitu. Betul sekali. Jadi sederhana sebenarnya ya, fakir miskin banyak di sekitar kita itu. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ulama berbeda pendapat, katanya harus orang yang berperang, jihad. Ada yang mengatakan juga boleh para kiai, para ulama yang memberikan pelajaran ilmu agama kepada santri-santrinya itu boleh. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi intinya 8 asnaf itu kalau zakat, termasuk zakat fitrah. Berarti kalau misalnya Sherly mau memberikan bukan ke fakir miskin, tapi Sherly memberikan ke guru ngaji misalnya Pak, ini ada yang membolehkan, walaupun mayoritas ulama tidak membolehkan. Tergantung kepada mengikuti yang mana mungkin ya Pak. Ya. Itu Mbak Sherly. Juga kalau misalnya berbicara terkait zakat nih Pak, pasti memberikan secara pribadi nih Pak, antar pribadi. Apakah itu kita wajib menyampaikan sendiri dan membaca niat? Kan kalau sejauh pemahaman Sherly terkait memberikan zakat fitrah ini kita membaca niat nih Pak. Nah, apakah ketika kita mau memberikan zakat ini wajib kita berikan sendiri atau kalau memberinya boleh diwakilkan? tidak? Kalau memberinya tidak. Jadi kita hanya punya kewajiban berniat itu. Tidak melafalkan niat, lafal dan berniat berbeda ya. Jadi meniatkan. Perkara yang siapa yang mengantarkan ke rumah yang bersangkutan yang berhak itu ya siapa saja. Yang penting hati-hati, sekarang banyak organisasi mengatasnamakan amil, itu tidak sembarangan. Amil itu harus dilantik oleh pemerintah. Betul sekali Pak, banyak sekali Pak. Betul. Saya bukan mau menyinggung, perlu digarisbawahi ya teman-teman, kita di sini tidak menyinggung organisasi manapun ya Pak ya. Namun hanya saja ini sudah menjadi realita yang sangat banyak kita temui ya. Di zaman sekarang ini banyak sekali ketika Sherly Pak menemui beberapa kelompok, mereka itu mengatasnamakan amil zakat dengan meminta sumbangan kepada para masyarakat, dan itu mungkin menurut Sherly itu tidak Pak ya, bukan sekedar meminta sumbangan yang emang untuk diberikan kepada anak yatim, tapi sudah ketika mereka meminta ini sudah dengan cara yang mungkin kurang baik Pak menurut Sherly. Ya tidak mudah ya, tidak segampang itu jadi amil. Amil itu harus ditugaskan pemerintah. Dalam konteks kita di Sumeneb itu ada Basnas Sumeneb. Iya, Basnas Sumeneb. Itu yang mempunyai otoritas. Itu baru disebut amil yang sah secara fikih menerima dan menyalurkan zakat dan zakat fitrah. Kalau ada orang lain, organisasi lain, itu harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Nah, berbicara terkait amil zakat nih Pak, ini kan tujuannya adalah dari antar personal nih ya Pak. Nah, ketika dalam mohon maaf nih Pak, ini Sherly pernah melihat sebenarnya sih 1-2 kali. Ini atas nama amil zakat, tapi meminta sumbangannya itu seperti sumbangan di lampu merah atau sumbangan di beberapa tempat-tempat hiburan. Apakah itu juga termasuk zakat Pak? Tidak. Jadi zakat itu ada aturannya tadi itu. Jadi zakat mal, zakat fitrah itu ada waktunya, ada mekanismenya. Kalau yang di lampu-lampu merah itu minta sumbangan itu. Berbeda ya. Berarti teman-teman juga. Jadi yang rela memberi sedekah ya tidak ada ya sudah gitu. Berarti teman-teman ini juga harus lebih berhati-hati dan harus mengetahui esensi betul dari zakat ya Pak ya. Yang tidak serta-merta oh ya udah saya sudah ngasih zakat nih di sini. Padahal juga di sana itu belum tentu ya Pak ya esensinya menjadi zakat fitrah itu sendiri. Nah, terakhir nih Pak, last question nih dari Sherly. Pertanyaan terakhir. Ini mungkin entah ini masuk kepada budaya memang tata caranya zakat atau bagaimana ya Pak. Beberapa kali dari dulu di lingkungan Sherly itu ketika mau memberikan zakat itu melafalkan niat wajib kita sendiri yang Sherly tahu. Nah, dan itu dengan cara di dalam beras misalnya nih ya Pak, di dalam beras itu ada uang
dan juga lilin. Itu termasuk kepada budaya yang emang membudidaya banget di Kabupaten Sumeneb Iya, atau memang aturannya seperti itu, Pak? Enggak ada aturannya yang seperti itu. Yang benar itu mungkin bagian dari budaya, tapi kan karena tidak menyimpang dari syariat, jadi diterima saja sebagai bagian dari dinamika budaya atau kekayaan budaya. Yang wajib itu aja yang diatur oleh yang ditentukan oleh ulama. Jadi kalau misalnya kira-kira kurang lebih 3 kg, yaitu perkara itu ada uang atau tidak, itu tradisi. Dan niat itu ya diniatkan saja di dalam hati oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang yang punya tanggung jawab nafkah. Misal dari orang tua ke anak ya, Pak? Betul, suami ke istri. Kalau misalnya dibalik, Pak, dari istri ke suami? Kalau suaminya tetap suami ya, tapi kalau suaminya memang tidak mampu, maka caranya itu si istri memberikan itu secara bisa berupa hadiah, bisa berupa hibah kepada si suami untuk dizakatkan kepada orang itu. Nah ini, tadi saya sudah bilang terakhir, tapi ini deh Pak, terakhir banget nih Pak. Iya. Ini menjadi salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Sumeneb Pak, ketika tapi kalau tunangan enggak boleh ya, tunangan nah itulah yang mau ditanyakan sekali Pak, iya. apakah itu masuk ya Pak? Belum wajib nafkah itu. Berarti ini menjadi salah satu budaya, tapi yang masih Pak Mbak Sherly punya tunangan, enggak boleh nuntut tunangannya untuk membayarkan zakat. Tapi kalau misalnya dari pihak tunangan itu memberikan sendiri Pak? Ya itu berikan dulu sebagai bentuknya hadiah atau hibah pemberian. Kalau hadiah karena punya prestasi, kalau hibah pemberian biasa cuma-cuma begitu. Ya, Mbak Sherly misalnya karena melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan tunangan, kemudian tunangannya memberikan hadiah. Hadiahnya berupa uang yang senilai dengan zakat, digunakan untuk zakat, itu sudah punyanya Mbak Sherly. Tapi jangan selalu minta, kamu tunangan saya zakat fitrah ditanggung, itu beda. Kan bisa tekor ya Pak ya tunangan ya Pak ya. Bisa nggak bisa tidur nanti tunangannya menjelang Idul Fitri. Merasa keberatan sekali sepertinya nanti ya Pak ya, apalagi tunangan teman-teman di rumah nih. Iya. Baik, sangat luar biasa sekali ketika kita membahas terkait zakat ya Pak ya. Iya. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita gali dan juga banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari pembahasan episode kali ini ya Pak ya. Bahwasanya karena memang ketika kita dewasa ini memang harus benar-benar mengerti mana yang benar-benar zakat fitrah dan mana juga yang benar-benar hanya sebatas sedekah. Dan juga teman-teman, ini merupakan salah satu himbauan ya Pak ya, agar teman-teman juga lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan beberapa organisasi yang mengatasnamakan amil zakat itu sendiri. Dan terakhir Pak, mungkin dari Bapak sendiri ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Nah, zakat fitrah itu bentuk konkret dari kepekaan kita sebagai manusia yang berpuasa. Kita sudah bisa merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus, bagaimana kekurangan, maka kita harus punya kepedulian terhadap masyarakat sekitar kita yang memang betul kehidupan seharinya itu kekurangan. Itu Mbak Sherly. Baik, terima kasih ya Bapak atas waktu, kesempatan dan juga wawasannya di episode ke-12 ini terkait zakat fitrah. Dan juga bagi teman-teman, terima kasih juga telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Buat kalian yang ingin menanyakan beberapa hal terkait puasa bulan Ramadan maupun zakat, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.